Selebtubers dari kasus Inara dan Mawar, publik seolah sedang menyaksikan dua perempuan dengan luka yang serupa, namun memilih cara bertarung yang berbeda. Keduanya sama-sama viral setelah terseret prahara rumah tangga akibat isu orang ketiga. Bedanya nih, Inara memilih meledakkan semuanya di media sosial lewat unggahan yang blak-blakan. Sementara Mawar bertindak lebih elegan dengan mengambil jalur hukum dan melaporkan suaminya ke polisi. Sebuah langkah yang justru ikut mendongkrak namanya naik sebagai selebgram. Hal ini terlihat dari postingan Inara yang menceritakan bagaimana kronologi dia melakukan hal itu. Ia menegaskan keputusannya memviralkan prahara rumah tangganya dengan Virgaun di masa lalu bukan tanpa sebab. Inara mengaku sudah ditalak 3, sehingga secara agama hubungan mereka telah berakhir. Ia juga sempat mengajak sang mantan untuk duduk bersama bertiga dengan harapan ada kejelasan dan pertanggungjawaban. Namun ajakan itu tak direspon. Bahkan keberadaan sang mantan sempat disembunyikan oleh pihak manajemen. Di titik itulah media sosial menjadi senjata terakhirnya. Tak berhenti di sana, Inara mengaku pernah mendatangi kos mantannya untuk meminta maaf dan menawarkan damai. Ia siap menghapus semua unggahan dan rela disalahkan di depan publik. Tetapi yang ia terima hanya jawaban no way back. Ia juga menyinggung nafkah untuk dirinya dan anak-anak yang sempat terlantar berbulan-bulan agar ia kesulitan mendapat hak asuh anak. Di sisi lain nih guys, ia menyebut ibu mertuanya pernah datang ke rumah namun hanya untuk mengambil pakaian, bukan memediasi. Kini ia mengakui keputusan viral itu adalah kesalahan besar dan beresiko hukum, sekaligus jadi pengingat agar orang lain tak menempuh jalan serupa. Ya Allah, aku masih belum menjadi ibu yang baik, ibu yang cukup baik buat mereka. Tapi ya, maha baiknya Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan. Dan pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa sakiti hatinya mungkin. Pastinya juga buat orang tua juga, buat ibu aku juga khusus. Sebagai anak belum cukup berbakti, belum cukup bisa membahagiakan. Malah seringnya mengecewakan. Mudah-mudahan dengan segala ujian ini bisa menjadi terang yang besar. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah juga. Sebenarnya jalan hidup orang, mau dia menjadi artis, mau dia menjadi apapun itu lah ya, itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya, daripada Allah. Jadi kita nggak bisa mengontrol jalan hidup orang. Jadi hal itu sih aku serahin semua. Tapi kalau untuk menyampaikan permintaan maaf, aku konsisten sedari awal dari saat proses mediasi kami sebelum ini viral masih berjalan antara keluarga, aku tetap pada keinginanku sedari awal ingin bertemu secara langsung, ingin menyampaikan permintaan secara langsung, karena yang diajarkan Islam kepadaku seperti itu, menyampaikan permintaan maaf itu sah apabila disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Ironisnya guys, publik pun terbelah. Ada yang pro Inara, ada yang mendukung Mawar. Dulu Inara disanjung setinggi langit karena menjadi korban. Kini ia dihujat karena menjadi pelakor. Lantas bagaimana dampaknya bagi ketiga buah hati Inara, terutama Starla yang sudah beranjak remaja? Dan seperti inilah kacamata psikolog terkait dampak kasus yang menimpa Inara Rusli terhadap anak-anaknya. Kalau saya ngelihatnya gini, anak itu pada waktu perceraian dia yang punya penderitaan paling berat, ya. Sehingga kalau kemudian ditambah lagi dengan isu-isu lain dari orang tua yang kemudian ribut, terus kemudian yang karena ditetapkan oleh pengadilan aja bahwa ini ikut siapa dan sebagainya, itu sebetulnya nggak boleh hanya seperti itu loh. Tapi anak itu harus ditanya, anak itu bukan barang.
anak itu punya hati, punya emosi, punya kemampuan berpikir. Ditanya dia mau nyamannya di mana, bagaimana. Bukan kayak barang 3 hari di sana, 4 hari di sana. Memang secara hukum itu oke. Tetapi apakah dilihat perkembangan anak selanjutnya seperti apa? Pada waktu anak sebetulnya sedang lagi ingin main bola dan dia perlu bapaknya, walaupun lagi di tempat ibunya, harusnya diizinkan ke tempat bapaknya untuk main bola bareng gitu. Jadi jangan sampai menurut saya jadi rancu. Ini hanya karena keputusan pengadilan, segala sesuatu harus mengikuti aturan seperti itu. Itu satu. Berikutnya menurut saya gini, orang tua itu pada waktu sudah ada penetapan dan sebagainya harusnya juga kemudian lebih alert bahwa dia itu punya sikap harus sangat diatur dan diukur. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi dia juga harus mewakili kebutuhan anaknya. Ada apa yang dia lakukan itu akan pasti berdampak kepada anak. Nah, itu harus dipikir. Jangan sampai itu tidak dipikirkan. Jadi memenangkan egonya dibandingkan apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Orang tua harus yang memberikan support kepada anak, bahwa anak itu memberikan kesejukan dan sebagainya, iya. Tetapi menurut saya jangan menggunakan anak sebagai sesuatu yang kemudian untuk membooster dia. Betul, memang adanya anak itu membuat kita jadi nyaman, kita jadi semangat kerja dan sebagainya. Tapi anak itu sekarang ini ada dimanapun harus memberikan booster itu kepada orang tua, tidak harus hanya pada waktu dia berdekatan dengan orang tuanya atau tinggal satu rumah dengan orang tuanya. Karena anak ini sebetulnya harusnya kita jadikan kiblat juga. Janganlah apa yang kita inginkan, yang kita arahkan tuh hanya untuk itu, dan anak mensupport itu. Tapi beda, ini kebutuhannya, kepentingannya harus betul-betul untuk anak tuh seperti apa yang terbaik. Itu yang harus dipikirkan. Ini orang tua sendiri harus melindungi anak. Jadi orang tua, apalagi kalau punya sosial media, itu harus hati-hati mengupload sesuatu. Karena apa yang diupload itu bisa berdampak kepada anaknya. Nah, kalau misalnya udah kejadian terus baru dilindungi kan kasihan. Kan preventif harusnya. Jadi pada waktu kita punya, kalau saya sebagai orang tua, anak saya dilakukan apa-apa, saya tutup itu media sosial. Skala prioritas anak kita. Tetapi kalau misalnya kita masih mempertimbangkan kan nanti ada cuannya di sana sebagainya, nah berarti anak bukan prioritas. Gampang aja gitu. Oke, Wan, kalau banyak yang bilang udah biarin aja di bapaknya karena ibunya sedang bermasalah. Fair gak sih, Wan? Enggak juga. Itu tanggung jawab dua-duanya kok. Anak itu tanggung jawab keduanya. Karena ada yang bilang ketika ibu dalam permasalahan kayak Inara tuh, nanti dia nggak stabil tuh, anaknya bisa dimarah-marahin segala macam. Apakah kalau nggak ada masalah juga stabil? Kan belum tentu. Gitu. Iya sih. Ya, jadi maksud saya ya dua-duanya punya tanggung jawab. Yang bagus itu adalah co-parenting yang benar, di mana dua-duanya berkontribusi untuk membantu anak, membesarkan anak, memberikan pendidikan, pengajaran dan sebagainya untuk anak yang terbaik.